Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Pada sehat-sehat semuanya ya kan? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Intinya untuk kalian semua tetap menjaga protokol kesehatan ya, dan menjalani semua aktivitas kalian dengan lancar. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya, amin. Iya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yuni Kastika, NIM saya 18011239942, mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik, angkatan 2018. Iya guys, ngomong-ngomong, ini podcast pertama saya loh. Karena untuk memenuhi tugas mata kuliah studi perbandingan administrasi negara, yang dosen pengampunya yaitu Ibu Giovanni Meiwanda, Esos MPA. Nah, di dalam podcast ini saya akan membahas 2 jurnal yang sudah saya review sendiri. Langsung aja ya, yuk disimak. Langsung saja ke jurnal pertama yang berjudul Simposium Perspektif Internasional, Melawan Batas Administrasi Perbandingan Internasionalisme Baru dalam Pembuatan. Penulis dari jurnal ini ialah Jong S. Jun, California State University, Hayward. Metode penelitian positivistik atau studi banding. Baiklah, langsung kita masuk ke tujuan penelitiannya. Untuk membahas mengapa positivis dan penelitian ilmiah kurang bermanfaat saat ini, bagaimana transformasi baru masuk negara yang berbeda dapat dipahami, dan bagaimana kita dapat menghasilkan, dapat digunakan pengetahuan yang membantu kita belajar tentang budaya administratif lain dan praktik manusia. Lanjut hasil penelitian. Jalan keluar paling menjanjikan dari kebuntuan intelektual saat ini administrasi publik komparatif adalah untuk mengenali batas-batas yang tidak dapat dihindari teori makro dan metode penelitian positivistik dalam menjelaskan kebijakan publik dan administrasi. Saat negara dihadapkan pada kebutuhan akan krisis manajemen dan dengan ketidakpastiannya dan ambiguitas mengatasi turbulensi perubahan ideografik, induktif, dan pendekatan kualitatif ke lokal dan situasi nasional tampaknya lebih berguna untuk memahami administrasi yang berbeda, masalah serta berbagai cara untuk mengatasinya. Administrasi publik komparatif dulu bertujuan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antar negara. Literatur dalam administrasi komparatif selama 2 dekade terakhir menunjukkan bahwa para sarjana tidak terlalu mementingkan studi persamaan atau yang dinamakan kesamaan. Studi komparatif di tahun-tahun awal dengan jelas mencerminkan pendekatan intelektual barat dalam mengeksplorasi persamaan dan perbedaan antara lembaga dan proses administrasi. Dan sejak akhir 1980-an lah penelitian komparatif tidak hanya diterima dengan budaya administratif yang beragam, tetapi juga dengan pendekatan yang beragam untuk mempelajari administrasi dalam konteks transformasi sosial dan global. Serta berakhirnya Perang Dingin membawa perubahan dalam politik internasional, seperti perlunya kolaborasi horizontal antara negara daripada hubungan kekuasaan hierarkis yang terkait dengan kekuatan hegemonik di masa lalu. Dan pada akhirnya negara-negara yang kurang berpengaruh sekarang menuntut suara mereka didengar dalam politik dan negosiasi internasional. Lanjut yang kedua, sebuah apresiasi perbedaan. Karena setiap masyarakat memiliki visi, tujuan, dan orientasi kebijakan yang bertentangan, perbedaan di antara masyarakat dan lokalitas lebih penting untuk upaya kita mendapatkan pengetahuan komparatif daripada kesamaan. Setelah dilakukan pengujian terhadap teori atau hipotesis terhadap bagaimana orang berpikir tentang perbedaan, dapat diambil pembelajaran bahwa dengan mempelajari perbedaan seperti mempelajari budaya negara lain, maka akan ditemukan berbagai perspektif yang berbeda-beda.
Lanjut yang ketiga, menggeser kemudi. Kajian tentang administrasi publik perlu merefleksikan perubahan kondisi masyarakat, termasuk aspek politik, budaya, dan sosial ekonomi. Untuk memahami perubahan, kemungkinan-kemungkinan baru harus diperiksa secara refleks dalam hubungannya dengan sejarah dan tradisi. Setiap perubahan yang dipahami secara nasional dan global harus memiliki justifikasi etis yang dibangun melalui dialog dan wacana yang bermakna dalam hubungan sosial dan yang diterima secara sosial. Jürgen Habermas pada tahun 1990 menekankan bahwa satu pendekatan terhadap legitimasi otoritas mungkin terletak pada penguatan etika komunikatif melalui hubungan sosial dan budaya. Jadi, dapat kita simpulkan pada jurnal pertama ini, mungkin jalan keluar paling menjanjikan dari kebuntuan intelektual saat ini administrasi publik komparatif adalah untuk mengenali batas-batas yang tidak dapat dihindari oleh teori-teori makro dan metode penelitian positifik dalam menjelaskan kebijakan publik dan administrasi. Saat negara dihadapkan pada kebutuhan akan krisis manajemen dan dengan ketidakpastian dan ambiguitas mengatasi turbulensi perubahan, ideografik, induktif, dan pendekatan kualitatif ke lokal dan situasi nasional tampaknya lebih berguna untuk memahami administrasi yang berbeda masalah serta berbagai cara untuk mengatasinya. Contohnya, seperti masalah simposium. Dalam era globalisasi dan internasionalisasi, ada kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan umum yang menjelaskan persamaan atau kesamaan antar negara, seperti sentralisasi dan desentralisasi, pola pemerintahan dan pembuatan kebijakan, tingkat profesionalisasi, dan praktik manajerial. Namun maksud dalam jurnal ini adalah bahwa penjelasan tentang persamaan hanya memberikan pengetahuan tentang apa yang bersifat eksternal. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke jurnal yang kedua yang berjudul Administrasi Komparatif, Otologi dan Epistemologi dalam Penelitian Lintas Budaya. Tahun 2011 dengan penulis Jessica Terman. Tujuan penelitian. Tujuan utama dari artikel ini ialah untuk menjelaskan asumsi epistemologis dan ontologis yang belum dijelajahi dalam metodologi CPA dan bagaimana penelitian sebelumnya membuka jalan untuk asumsi tersebut. Pada awalnya, banyak peneliti kontemporer telah dituntun untuk percaya bahwa perbedaan kualitatif atau kuantitatif terletak pada jumlah pengamatan yang diteliti daripada mengenali bahwa penelitian kualitatif hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Baiklah, kita lanjut yang kedua dari jurnal ini adalah mendorong melihat elemen unik dalam administrasi untuk memahami bahwa pemerintahan yang baik terlihat berbeda dalam konteks yang berbeda. Andreev 2008. Di balik definisi dari Rix tahun 1962 tentang ideografik dan nomotetik adalah asumsi bahwa tujuan penelitian ilmu sosial ialah untuk menghasilkan kesimpulan. Penekanan berlebihan pada tujuan ini membatalkan pemahaman mendalam tentang pendorong tindakan manusia karena tindakan manusia didasarkan pada persepsi yang dibangun secara sosial yang tidak dapat digeneralisasikan. Sementara penelitian nomotetik mengeksplorasi hubungan statistik antara fenomena sosial yang diukur secara kuantitatif. Terdapatlah kekurangan penelitian komparatif dari jurnal ini. Tinjauan dan analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa metode CPA saat ini secara sempit difokuskan pada ontologi objektivis dengan tujuan menghasilkan dan perbandingan inferensi. Sehingga 50 tahun kemudian, sarjana CPA terus menggunakan metode yang menganut definisi sempit dari Rix tahun 1962b tentang ideografik dan nomotetik, definisi yang mengabaikan perbedaan ontologis antara dua jenis penelitian. Sehingga ironisnya adalah studi kasus dan penelitian komparatif sering dilakukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan generalisasi teoritis berbasis luas. Namun, dalam terlibat dalam studi kasus dengan tujuan perbandingan daripada menyoroti keunikan, asumsi bermasalah yang terkait dengan pembuatan generalisasi lintas budaya teoritis tetap ada.
Terus menggunakan perbedaan ini akan membatasi perkembangan teori dan pengetahuan baru karena berusaha membandingkan dan menjelaskan unsur-unsur administratif yang tidak ada dalam konstruksi sosialnya. Lanjut, terdapatlah kelebihan. Penelitian komparatif sering dilakukan karena masalah-masalah yang berkaitan dengan generalisasi teoritis berbasis luas. Nah, itulah kira-kira jurnal yang saya review. Demikianlah hasil dari 2 review jurnal internasional dari saya. Dan semoga teman-teman semua dapat mengambil ilmu yang ada di dalam jurnalnya ya. Saya harap untuk teman-teman bisa suka dengan podcast yang saya bikin. Dan mohon maaf ya semuanya jika ada kata-kata yang berbelit-belit. Hehehe, selamat mendengarkan. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.